Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini atau kalian yang baru ketemu channel ini, perkenalkan namaku Novita Lema dan aku sekarang berada di Belgia. Jadi kalian berada di channelnya Novita Lema di Belgia. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau kasih kalian tips. Ini nih aku lagi kayak minggu-minggu ini tuh kita diinspirasi kayak woman supporting woman. Ya, kita sama-sama wanita harus saling support, harus saling menghormati ya. Jadi ini tuh aku kasih tips kayak sesuai judulnya, tips gimana agar makin disayang suami ya. Ini versi aku. Aku tahu bahwa aku umur pernikahanku baru setahun lebih ya. Mungkin teman-teman luar sana sudah lama menikah tapi saya tahu bahwa ada teman-teman yang belum menikah dan ada adik-adik yang mungkin berencana menikah dan seperti itu. Jadi tidak salahnya saya mau berbagi pengalaman saya ini karena dalam 1 tahun ini tuh hal-hal ini yang terjadi, yang aku alamin dan aku pengen sharing ke kalian semua kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai, kalian bisa go and check my Instagram ya. Kalian bisa cek Instagram saya dan follow. Kalau kalian belum follow saya, please follow saya @novitalema. Dan kalian juga bantu saya, support saya dengan subscribe ya. Jadi subscribe. Okay guys. Okay girls, jadi thank you so much for subscribe and follow me on Instagram. Jadi ini kita langsung aja mulai pada tipsnya. Jadi tips yang pertama, kalian harus bisa menangkan hati mertua. Kenapa? Karena teman-teman ya, sebelum suami itu menemukan pasangan ya, menemukan kita ya, menemukan istrinya gitu ya, the first love of him ya, jadi cinta pertama dari suami kita itu adalah mamanya. This is right. Jadi maksudnya kayak perempuan yang pertama kali yang sangat dia cintai dalam hidupnya itu pasti mamanya. Jadi di sini kita mau bilang bahwa kita harus bisa menangkan hati mertua. Itu artinya kita harus hubungannya harus baik sama mertua. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau misalkan mertua butuh misalkan apa begitu ya, kayak contohnya saya kadang tuh mertua saya tuh tidak pernah minta saya kayak setrika baju, tapi karena kadang dalam 1 minggu tuh saya datang ke rumah mertua untuk setrika baju, untuk bantu dia ngapain gitu, atau saya pergi ke supermarket untuk belanja yang dia mau. Itu kan bikin dia hatinya senang gitu kan kalau kita bisa bantu. Terus di sini jangan kalian dengar ini terus kalian tuh harus oh iya saya harus baik terus kayak pura-pura baik terus kayak gini-gini. Jangan guys. Jadi kalian tuh harus dari benar-benar dari hati dengan tulus, karena kalau sesuatu dengan tulus itu akan sangat kalian akan rasa sendiri, karena saat kalian memberikan kasih kepada mertua dengan tulus itu akan sangat gimana itu rasanya kayak gitu. Jadi kalian mencintai ibu mertua ini seperti kalian mencintai ibu kalian sendiri. Jadi itu kalian harus bisa menangkan hati mertua kalian. Pokoknya kalian tuh harus bisa kayak jadi sahabat atau teman sama mertua kayak gitu istilahnya ya teman-teman. Nah, jadi saya kasih contoh ya. Kalau di sini dalam hubungan mungkin hubungan saya sama mertua itu misalkan ya hari ini atau minggu ini bisa baik ya, tapi bisa saja minggu depan itu ada sedikit cekcok atau apa, karena itu semua adalah perbedaan pendapat. Nah, jadi karena setiap kita kan berbeda pendapat ya. Jadi contohnya waktu saya dan suami pindah ke rumah ini, waktu saya tidak ada di tempat, saya sama suami keluar, mertua saya sering datang ke sini dan bersih-bersih ya. Saya tidak minta bersih-bersih, tapi dia bersih-bersih dan dia maunya
piring-piring saya atau buat tamu itu ya, buat minum ya, buat tamu-tamu itu dia maunya taruh di lemari yang di sana dekat meja di belakang saya. Sementara di dapur sini tempat untuk naruh barang tuh masih banyak. Jadi aku pikirnya begini, ini pendapatku ya. Pendapatku kalau misalkan orang datang terus orang duduk di sana misalkan, terus saya harus permisi-permisi ngambil barang ke sana, ngambil barang ke sana gitu kan. Enak ya. Jadi saya mau semua di dapur biar langsung ke sana gitu, ke depan gitu ya. Jadi menurut mertua harus seperti itu. Tapi menurut saya harus seperti ini ya. Jadi karena apa namanya? Perbedaan pendapat yang tadi saya bilang. Oleh karena itu kita tuh harus komunikasi teman-teman ya. Jadi itu harus komunikasi dengan baik ya. Jadi kalian harus bisa menangkan hati mertua kalian. Pokoknya sedekat mungkin tapi harus jujur. Kasih dengan jujur, dengan tulus ya teman-teman. Oke, yang kedua, ini tips yang kedua. Pokoknya rumah itu harus bersih ya. Rumah, kamar mandi, tempat tidur, semua itu harus bersih ya. Karena istilahnya kan perempuan itu kan, kalau misalkan di Indonesia kan bilang tanggung jawab rumah, kebersihan, tempat tidur itu kan semua tanggung jawab wanita ya. Tapi ini kan zaman sekarang kan zaman modern, tidak semua perempuan itu jadi ibu rumah tangga. Ada perempuan-perempuan juga yang bekerja. Tapi walaupun perempuan kalian bekerja, kalian bekerja sebagai kalian wanita karir, tapi kalian juga harus pintar-pintar. Artinya kalau kalian bekerja, kalian punya duit, berarti kalian bisa ada orang yang bersihkan ya, ada orang yang bersihkan rumah supaya rumah tetap bersih, kamar mandi, toilet, tempat tidur ya. Jadi contohnya di sini saya itu 5 hari sekali harus ganti spray sama sarung bantal, semuanya saya harus cuci dan saya bersihkan. Pokoknya setiap 5 hari itu, jadi setiap hari Jumat misalkan, hari Jumat depannya itu saya harus bersihkan lagi. Jadi kayak gitu. Jadi biar setiap kali tidur itu kayak nyaman ya, karena bersih itu banyak efek enaknya gitu kan teman-teman. Jadi itu kalian harus pikirkan itu juga. Jadi selain itu, sekarang yang ketiga, ini diri kalian atau diri kita ini harus bersih teman-teman ya. Kalian tidak perlu pakai makeup tiap hari, pakai makeup atau pakai lipstick tiap hari, atau setiap pagi bangun harus pakai makeup biar suami makin sayang, atau tidak perlu ya teman-teman ya. Yang penting itu kalian bersih, dan kalau kalian bersih itu pasti enak gitu ya. Jadi kalau sebagai perempuan kan kita memasak ya, kita bersih-bersih ya seperti itu, dan itu kita harus mandi dan kita harus jaga diri kita ini biar bersih teman-teman ya. Walaupun nanti kalau kita udah punya anak tuh kita harus tetap jaga kebersihan diri kita kayak gitu ya. Pokoknya kebersihan diri kita ya kayak gitu. Jadi tadi rumah, sekarang itu diri kita jadi bersih. Jadi saya kasih contoh, suami saya tuh dia tidak suka sekali kalau saya pakai makeup, tapi dia senang sekali kalau saya tuh bersih, saya wangi. Pada saat dia pulang itu, kalau dia pulang kan pasti dia pulang ketemu saya kan, dia cium gitu kan, dia bilang, oh kamu wangi sekali tuh, kamu baunya enak sekali ya, mungkin baru habis mandi, bau hand body kan udah enak gitu kan teman-teman, kayak gitu. Kemudian yang keempat, ini sediakan teh atau minuman buat suami. Di sini saya maksudkan begini, saya kasih contoh. Suami saya kan bekerja, kadang bekerja waktu beda-beda ya. Contohnya begini, kalau dia bekerja jam 7 pagi, pulangnya kan jam setengah 4 sore. Nah, kalau kita di sini kan musimnya berbeda, musim panas, musim dingin, musim semi ya kayak gitu. Jadi sekarang kalau musim panas, kayak pada saat dia pulang kerja itu, jadi itu saya sudah sediakan misalkan minuman dingin, es teh manis, dia kan suka es teh manis.
Dia suka juga jus gitu ya. Jus dia juga suka, ada tuh yang minuman kayak mojito itu, yang soft drinks itu pakai cola, Coca-Cola sama mint gitu. Itu saya suka buat untuk dia, atau pakai Sprite. Itu dia suka sekali, jadi saya sering buatkan untuk dia. Terus kemudian kalau musim dingin itu saya sediakan teh. Jadi pas mungkin jam 4 dia pulang sampai rumah jam 4, misalkan jam 10 sebelum 10 menit sebelum jam 4 itu saya sudah sediakan minuman untuk dia kayak gitu. Nah, jadi ini kita harus melayani, itu kan bagian dari melayani ya, teman-teman. Jadi kita harus melayani suami kita. Pas dia pulang kerja itu kita harus sambut kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kelima ini, sambut suami kalian tuh dengan senyum ya, suami kita ya. Jadi kalau pas pulang, walaupun suami kalian tuh lagi salah ya, mungkin kalian tuh lagi kesal sesuatu, atau tiba-tiba kalian tahu apalah begitu di postingannya atau apalah begitu, kalian jangan dulu marah guys, santai 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 ya, karena itu tuh pengalaman saya juga. Jadi kalau misalkan suami pas pulang-pulang terus kita langsung duduk gitu, itu tuh pasti nggak enak buat dia, pasti nggak enak. Jadi kalau pasti itu saya sudah alamin itu. Jadi saran saya itu, kalian sambut dengan senyuman ya, tadi kasih minuman ya, terus nanti baru kalian mulai perlahan-lahan ya, apa yang kalian mau bicarakan ya, silakan kalian keluarkan unek-uneknya setelah itu kayak gitu. Kemudian yang keenam ini, sediakan makanan tepat waktu, guys. Jadi kalau misalkan ada suami-suami yang suka memasak, tapi ada suami-suami yang suka dilayani sama istri, dimasakin istri ya. Jadi suami yang kuat bekerja itu dia tidak mau tahu soal masak, soal dapur, soal apa itu, pokoknya dia tahu jam makan dia mau makan kayak gitu aja ya, kayak seperti suami saya. Nah itu di sini saya terapkan seperti budaya mereka. Jadi kalau misalkan jam 6 sore kita harus makan jam 6 sore. Kalau musim winter kan dingin, jadi itu jam 6 pas itu kita udah makan. Jadi kita makan, mungkin ada sup dulu, baru ada makanan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi kayak begitu. Ya, dan kalau musim panas tuh saya biasakan jam 6.15 atau jam 6.20 menit itu kita udah makan. Dan tiap hari itu jam yang sama, teman-teman, saya harus terapkan tepat waktu kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya itu paling susah bangun pagi ya. Saya tidak suka, karena pagi-pagi tuh saya suka tidur, karena malam-malam tuh saya suka masih bangun gitu ya, karena saya suka main handphone, saya suka pokoknya bikin apa yang saya nonton TV gitu ya kadang-kadang. Dan itu tuh makanya pagi-pagi saya tidak suka bangun. Tapi karena berhubung ini suami mau kerja ya, saya harus bangun jam 6 pagi. Saya harus pastikan dia pergi kerja, dia punya makanan yang baik, dia punya buah, dia punya apapun yang dia butuhkan, itu saya harus pastikan semua kayak begitu. Jadi itu kita harus berubah ya, kita harus apa namanya, membuat diri kita semaksimal mungkin untuk melayani suami kita itu ya, kayak gitu teman-teman. Kemudian selain itu, nomor 7 ini ya, jadi tips yang ke-7 ini, kalau kalian mau ngomel atau bahasa ngomel ya, atau kalian mau marah gitu ya, atau kalian itu harus tepat sasaran ya, karena kalau perempuan kan biasa, contoh saya kasih contoh. Di sini di dapur saya itu ada lap untuk piring, ada lap untuk meja, ada lap untuk yang untuk apa namanya, kayak dapur habis masak itu bersih-bersih. Jadi ada 3 macam lap di sini untuk lap-lap gitu ya. Nah, kalau suami saya dia habis makan tuh kadang tuh dia suka bantu saya cuci piring, bersih-bersih dia ya. Jadi habis makan tuh kita nggak ada yang numpuk, nggak ada yang tersisa, semua pas habis makan langsung bersih semua, dapur bersih, langsung kita nonton TV bareng-bareng kayak gitu ya, atau nonton TV atau jalan bareng-bareng atau apapun itu harus
sekali itu. Tapi kadang-kadang tuh saya tidak mau seperti itu ya. Saya sukanya tuh biar saya saja yang kerjakan. Tapi karena suami ini saya suka bantu saya, jadi kadang kalau dia bersihkan dapur, lap untuk piring itu dia kasih apa namanya, dia lap untuk meja, dia lap untuk dapur, dan saya tidak setuju itu ya. Saya tidak setuju karena menurut saya itu tidak bisa, karena nanti lap piring nanti sudah kotor mungkin dari lap yang di tempat lain di dapur, dan itu tidak bisa. Jadi saya pernah waktu itu tuh saya langsung marah gitu ya. Dan dia merasa kayak saya tidak menghargai dia. Dia merasa bahwa saya tidak apa ya? Terus kalau sorry. Terus saya tidak apa namanya? Saya marah kayak hal-hal yang tidak yang sepele kayak gitu ya. Dan benar, ternyata itu tuh saya harus bilang, saya ambil lap yang untuk ke dapur dan saya bilang, sayang ini untuk dapur, jadi itu untuk piring. Nanti dianya terbalas, oh iya sayang maaf, kayak gitu. Dan itu ternyata tuh berhasil guys. Jadi itu peranan istri itu harus peranan istri tuh maksudnya sangat penting guys. Jadi ngomel itu, marah itu harus pada tepat sasaran guys. Jadi jangan ke soal lap jadinya kemana-mana marah ya. Kalau marahnya soal lap tadi seperti saya, soal lap aja gitu ya. Jangan marah ini sambung-sambung. Kalau perempuan kan kayak gitu, ini jadi panjang dah ceritanya. Kemudian itu saya belajar setelah menikah tuh, saya belajar, oh ternyata tuh seperti ini, oh ternyata tuh begini gitu teman-temannya. Kemudian yang ke-8 ini, kalian tuh harus bisa memuji suami kalian. Memuji ya. Memuji kalau misalkan contohnya suami saya, kalau dia bersihkan dapur atau dia bersihkan piring-piring, itu saya sering bilang, wow, ternyata kamu bisa lebih bersih dari saya. Bayangkan, saya bilang kalau dia tuh bisa lebih bersih dari saya, dan dia itu tuh senang sekali ya Tuhan, senangnya. Ternyata dia bilang, oh iya benarkah gitu ya, ternyata dia senang sekali teman-teman. Jadi terus kalau misalkan siram bunga, bukan siram bunga, ada kita punya bunga apa nih, bunga anggrek. Itu setiap minggu tuh kita harus kasih air satu minggu atau kali ya. Itu dia suka lakukan itu karena saya sering bilang kalau dia bisa lebih baik dari saya untuk kasih bunga, rawat bunga itu, dan dia senang sekali teman-temannya. Karena itu pujian tadi itu bikin dia senang sekali kayak gitu. Jadi kita harus belajar untuk kasih pujian, tapi harus dengan hati ya. Jangan karena kita hanya mau menyenangkan hati suami, jadi kita harus cuman kayak gitu ngomong saja, jangan ya. Tapi benar-benar dari hati, kalian harus benar-benar apa namanya, bisa memberi pujian kepada pasangan kalian ya, kepada suami kalian. Seperti itu. Kemudian yang nomor 9, kalian ini harus bangun hubungan baik dengan keluarga, sahabat atau kerabatnya suami kalian ya. Jadi kalau contoh saya baru masuk dalam keluarganya suami, saya kan tidak tahu, setiap orang kan berbeda karakter, pendapat segala macam tuh berbeda, temannya, sahabatnya, pokoknya siapa yang paling dekat, siapa yang ini, siapa yang itu, pokoknya itu saya harus tahu itu ya. Jadi saya harus, oh iya, jadi kalau misalkan ini kita misalkan ada acara kemarin waktu ulang tahun suami, saya chat teman-temannya ya, dia tidak tahu, saya chat teman-temannya, saya suruh mereka datang ya, walaupun saya capek, saya masak untuk mereka semuanya, saya undang mereka datang, teman-teman terbaiknya, sahabat-sahabatnya, mereka datang makan ya, seperti itu. Dan kita harus bangun hubungannya dengan baik gitu ya. Itu kalau seperti itu ya, suami kita tuh akan merasa bangga dengan kita teman-teman ya. Dan kita harus misalkan kita mau komentarin
uh, teman atau sahabat atau keluarga, dalam hubungan keluarga dengan suami kita, itu kita harus pintar mengatur kata-kata kita ya. Jadi supaya tuh maksudnya kayak supaya suami itu tidak tersinggung ya, supaya suami itu tidak merasa minder ya. Kita harus buat suami tuh dihargai gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-10 ini, buat suami itu nyaman, merasa selalu dicintai dan dihargai, dan merasa kalian percaya gitu ya. Ini tuh sulit banget buat apa ya, buat kita gitu ya. Jadi ini nilai-nilai ini tuh sulit banget. Jadi kalau misalkan itu buat suami nyaman, itu kalian bisa cari sendiri di Google. Misalkan nyaman itu kan berarti kalian suami tuh kalian tidak harus marah-marah atau menuntut ya. Jangan kalian tuh menuntut si tetangga kita tuh bisa beli ini, jadi saya lagi mau ini gitu ya. Jangan kayak gitu, jangan terlalu banyak menuntut. Kalian tuh harus bisa sabar ya sebagai perempuan ya. Terus buat suami kalian nyaman itu, jadi itu nyaman itu ya, jadi pokoknya bisa segala macam di dalam rumah itu supaya dia nyaman sama kalian, dia bisa bicara lega dengan kalian ya sebagai pasangan kayak gitu. Terus merasa dicintai itu kalian harus perhatikan suami kalian ya. Kalian harus perhatikan, terus kalian harus diri kalian jangan sudah menikah terus kalian biarkan saja begitu. Harus saya mau kasih tahu bahwa tubuh kita ini bisa rusak ya, tapi mindset kita, pikiran kita, dan jiwa kita, dan roh kita itu akan selalu ada sampai kita kelak nanti meninggal atau mati gitu ya. Jadi itu kita harus punya mental, punya karakter ya. Jadi kita harus bisa bikin pikiran suami itu menjadi nyaman dan dihargai gitu ya teman-teman. Jadi contohnya saya kalau bersihkan rumah, padahal itu kan saya istri, tugas saya tuh bersihkan rumah. Kalau misalkan saya sudah bersihkan rumah, itu suami pulang itu dia senangnya minta ampun. Dia senang tuh sambil cium-cium saya, peluk-peluk saya, dan terima kasih sudah bersihkan rumah. Dan itu dampaknya ke saya begini, dengan dia berbuat begitu, saya merasa kayak saya tuh dihargai, saya merasa bahwa saya tuh dicintai. Jadi kalian kalau misalkan suami kalian bikin sesuatu begitu ya, kalian tuh harus support gitu ya. Jangan itu kayak marah-marah terus kayak bentak-bentak gitu ya. Sebagai perempuan jangan kayak gitu. Kemudian kalian harus percaya suami kalian ya. Artinya guys, selama kita perempuan sudah beranjak dewasa, sudah punya hubungan dalam hubungan pacaran atau menikah, itu artinya kita sudah siap, kita bukan sudah siap, tapi kita harus siap mental kita. Artinya kalau menurut saya harus lakukan yang terbaik, saya harus kasih yang terbaik, entah itu pacar saya, entah pacar saya, atau entah itu suami saya perlakukan semua orang itu maunya sama. Jadi sama teman saya sama mama saya sama papa saya sama gitu ya. Saya tidak mau pura-pura kayak gitu ya. Supaya apa teman-teman? Jadi kalau supaya apa namanya, kepercayaan ini tuh bisa gitu, ada itu. Jadi kalian harus bisa percaya sama pasangan kalian ya. Jadi maksud saya tuh tadi kalau kita sudah punya hubungan, jadi sudah kasih yang terbaik ya, pasangan kita, suami kita gitu ya, dan kalian percaya mati-matian gitu ya. Tapi kalau misalkan nantinya dia berkhianat atau nanti dianya menyakiti kalian, atau kalau misalkan masih pacaran, kalau dia selingkuh ya nggak apa-apa kan, masih pacaran. Tapi kalau udah menikah terus selingkuh kan, guys, saya yakin dan percaya itu
sesuatu yang terjadi, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi sebagai perempuan, kalian jangan takut, kalian jangan merasa nanti ke suami kalian bisa direbut pelakor atau segala macam itu. Pokoknya kalian tuh tidak perlu takut, kalian hanya perlu jadi istri yang bisa dipercaya, istri yang menghargai suami, istri yang tunduk sama suami, istri yang bisa buat suami nyaman, istri yang bisa kasih suami makanan tepat waktu, istri yang tidak marah-marah, bukan pemarah gitu ya. Jadi itu seperti itu teman-teman ya. Jadi itu aja dari saya teman-teman. Saya pikir semua itu telah saya uraikan di sini apa yang saya maksudkan dari 10 tips tadi. Dan jika kalian merasa ini video baik untuk kalian, tolong kalian komen di bawah dan kalian subscribe untuk support saya teman-teman. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah.